Bab 129. Apakah kamu baik-baik saja? Jika itu adalah David Keane di masa lalu, Jerry yang mungkin masih ragu, tetapi sekarang dia tidak meragukannya sama sekali, dapat dipastikan bahwa wanita resepsionis itu berbohong. Manajer kami sudah ada di sini, dasar kamu pengemis, beraninya kamu berbohong. Wanita muda resepsionis depan tidak terlalu tua, tetapi dia memandang rendah orang lain. Dia mengandalkan kehadiran manajer lobi dan berkata dengan penuh kebohongan. Kamu adalah pengemis. Seluruh keluargamu adalah pengemis. Yumi Qin segera meledak, menunjuk wanita resepsionis dan mulai mengutuk, ingin bergegas dan memukulinya. Huff, dia orang yang sangat kotor, kamu bahkan bisa mencium bau busuk darinya bahkan ratusan meter jauhnya, bagaimana mungkin kalau dia bukan seorang pengemis? Para wanita resepsionis saling berpura-pura dirugikan dan berkata, manajer lihat betapa sombongnya mereka berani mandi di Sungai Kuning dan membuat masalah. Mata manajer lobi tertuju pada Jerry yang, sekarang, apa lagi yang harus kamu katakan? Jerry yang, aku hanya berkata aku ingin mandi, aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa lagi, dan aku tidak bermaksud memukulnya, dan... Nada David Keane sangat tulus, dan matanya penuh kepanikan. Dia akhirnya memulihkan hubungannya dengan Leslie Keane. Dia tidak ingin disalahpahami oleh putrinya karena hal-hal yang tidak beralasan. Saat dia ingin terus berbicara, dia ditahan oleh Jerry yang menatapnya dengan penuh kepercayaan dan berkata, ayah kamu tidak perlu menjelaskan, aku percaya padamu. Ayah, aku juga percaya padamu. Leslie Keane memeluk erat lengan David Keane, melihat ayahnya dipermalukan di depan umum membuatnya merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia merasa sangat nyaman ketika Jerry yang ada di sini. David Keane juga tergerak oleh mata percaya Jerry yang, hatinya penuh emosi, matanya sedikit merah. Dia khawatir masalah ini akan menjadi masalah besar, dan dia ingin menenangkan keadaan, jadi dia berkata, Jerry yang, selama kamu percaya padaku, aku tidak masalah, mengapa kita tidak pindah tempat? Manajer, lihat pengemis ini merasa bersalah dan ingin pergi. Tanpa diduga, kesabaran David Keane, di mata wanita resepsionis, adalah hati nurani yang bersalah. Ini membuat Jerry yang sangat marah, cahaya dingin melintas di matanya, dia menatap wanita itu dan berkata, jika kamu berani memfitnah ayah mertuaku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wanita di resepsionis merasa bahwa seluruh tubuhnya jatuh ke gudang es dalam sekejap, dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tepat ketika dia akan berbicara, dia bertemu dengan mata menakutkan Jerry yang, dan dia sangat ketakutan hingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mengancamku, apakah kamu lelah hidup? Ada cahaya dingin di mata manajer lobi, jika bukan karena pria besar di lantai atas, dia pasti sudah lama diserang. Waktuku terbatas, jadi berhentilah bicara omong kosong. Jerry yang menatap kamera di sudut matanya, dan kemudian berkata, karena menurutmu ayah mertuaku berbohong. Bukankah ada kamera pengawas? Buka video pengawas dan kebenaran akan terungkap. David Keane juga melihat kamera pengawas, dia langsung gembira, dan dengan cepat berkata, ya selama kamu membuka video pengawas, kamu akan mengerti bahwa aku tidak berbohong lagi. Wanita resepsionis gemetar ketika dia mendengar itu. Manajer lobi juga terkejut, awalnya dia sama sekali tidak mempertimbangkan kebenaran masalah ini. Demi nama baik permandian Sungai Kuning, dia tidak akan mengakui bahwa karyawannya adalah berbohong. Tapi sekarang melihat penampilan percaya diri David Keane dan kegugupan wanita resepsionis, dia langsung tahu yang sebenarnya. Betul, bukankah ada kamera pengawas di sini? Buka dan semuanya akan menjadi jelas. Paman ini memang terlihat kasihan, tapi dia juga tidak terlihat seperti pengemis. Selama video pengawasan dibuka, paman ini dapat dinyatakan tidak bersalah. Sebagian besar penontonnya adalah anak muda, penampilan David Keane barusan memang sangat simpatik, apalagi wanita resepsionis yang menyebutnya pengemis sudah menimbulkan ketidakpuasan penonton. Ketika kamera pengawas disebutkan saat ini, banyak orang berteriak-teriak untuk menonton video tersebut. Wajah manajer lobi sangat jelek,
dan dia merasa seperti sedang menunggang harimau. Jika dia menurunkan sikapnya tadi, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Ini privasi kami, kamu bukan siapa-siapa, kualifikasi apa yang kamu miliki agar kamu bisa memeriksanya. Manajer lobi menyipitkan matanya dan berkata, lalu mengambil beberapa langkah ke depan, berjalan ke sisi Jerry Yang, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, anak muda, jangan keterlaluan, kamu menyentuh orang-orangku, aku minta maaf tentang masalah ini, aku tidak perlu berdebat denganmu, lebih baik kamu pergi sekarang, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apa, karena sadar kamu telah salah, kamu mengancamku? Jerry yang mencibir, bagaimana martabat ayah mertuaku bisa diinjak-injak sesuka hati? Aku harus melihat video kamera pengawasmu. Jerry yang tidak menekan suaranya, setelah mengatakan ini, semua orang segera mengerti bahwa apa yang dibisikkan oleh manajer lobi tadi ternyata adalah ancaman. Aku tidak menyangka pemandian Sungai Kuning begitu kejam, aku tidak akan pernah datang ke sini lagi. Ia jelas-jelas sudah melakukan sesuatu yang salah. Tidak berani mengakuinya, sebaliknya malah mengancam orang lain. Aku akan memposting hal-hal buruk tempat ini di internet ketika aku pulang nanti, jadi semua orang tahu. Aku juga tidak akan datang lagi. Jika suatu hari aku tidak sengaja menyinggung orang mereka, bukankah aku akan diancam juga? Seketika, pemandian Sungai Kuning dikritik oleh ribuan orang, tidak ada yang berada di pihak mereka. Wajah manajer lobi sangat suram, dan dia menatap tajam ke arah Jerry Yang, nak, karena kamu tidak tahu yang baik dan mana yang buruk, kamu tidak bisa menyalahkanku. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, jika kamu berani mandi di Sungai Kuningku dan membuat masalah, pertama-tama aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu dan membuangnya sebagai peringatan kepada orang lain. Biarkan semua orang tidak berani membuat masalah di masa depan. Orang-orang yang baru saja menunjuk ke pemandian Sungai Kuning, setelah mendengar apa yang dikatakan manajer lobi, tidak ada yang berani berbicara lagi. Mereka awalnya mengira itu hanya pusat pemandian sederhana, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika ada yang membuatnya tidak senang, mereka akan menghancurkan anggota tubuh orang lain. Untuk sesaat, lebih dari 10 penjaga keamanan yang memegang tongkat karet semuanya bergegas menuju sisi Jerry Yang. David Qin langsung bingung, tetapi dia segera berdiri di depan Lexi Qin dan Yumi Qin, dan berkata dengan tegas, jangan takut, ayah ada di sini. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut padanya, aku akan membunuhnya. Tepat ketika penjaga keamanan itu bergegas ke depan Jerry Yang dan hendak bergerak, terdengar raungan marah dari pintu masuk lift, dan seorang pria botak datang, diikuti oleh 2 pria berjas. Hentikan semuanya. Melihat pria botak itu, manajer lobi gemetar, dan langsung berteriak. Andre, Kak Andre, kenapa kamu kesini? Manajer lobi bergegas dan menyapanya dengan senyuman, suaranya bergetar. Pergi. Kepala botak mendorong manajer lobi, berlari ke sisi Jerry Yang, dan berkata dengan ekspresi ketakutan, Tuan Yang, apakah kamu baik-baik saja? Bersambung.